Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di warungku, warung Bundanya Zoya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan segala usaha kita semua dimudahkan, dilancarkan Allah Ta'ala. Kali ini saya mau berbagi tentang trik jualan khusus pemula di warung sembako. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik seputar warung sembako ala Bundanya Zoya. Bagi teman-teman yang baru pemula dan masih ingin meningkatkan pendapatan per hari di warung sembakonya, tonton sampai habis ya, karena saya ada trik-trik yang akan sangat membantu. Trik yang pertama adalah memahami kebutuhan para pembeli. Jadi teman-teman, pembeli itu ada yang berasal dari tempat yang dekat yang tinggal memang di sekitar warung kita, namun ada juga pembeli yang bertempat tinggal jauh dari warung kita. Bagaimana cara kita memahami kebutuhan para pembeli kita? Tentunya dengan mengingat barang-barang apa saja yang selalu mereka beli, dan jika ada barang yang mereka cari, tentunya kita harus mengadakannya di warung kita. Jangan anggap sepele ya teman-teman, karena usaha ini, usaha warung sembako, sangat berkaitan erat antara barang dan minat pembeli. Jika ada barang yang mereka cari, tentunya mereka atau pembeli kita akan berminat berkunjung di warung kita. Namun, jika tidak ada barang yang mereka inginkan, tentu saja mereka akan mencari di tempat lain. Kemudian, trik yang kedua adalah target pasar yang jelas. Kalau saya jelaskan teman-teman mungkin kurang mengerti ya, makanya saya akan langsung memberikan contoh. Contoh yang pertama adalah di warung saya menargetkan anak sekolah menengah yang kebetulan sekolahnya berada tepat di samping warung saya. Makanya peralatan sekolah saya siapkan dengan tujuan kekurangan mereka saat belajar ataupun kekurangan untuk seragam mereka dapat temukan di warung saya. Di sini saya menyediakan beberapa jenis kebutuhan sekolah teman-teman. Ada kaos kaki SD maupun SMP ya teman-teman. Ada juga kaos kaki pramuka. Kemudian ada ikat pinggang. Kemudian ada dasi, topi. Ada beberapa lagi pelengkap seperti lambang, tapi belum sempat saya adakan. Tapi itu jadi target selanjutnya. Kemudian selain itu saya juga menyediakan buku, ada pulpen juga sebagai bahan alat tulis teman-teman. Kemudian target saya yang kedua adalah jajanan anak-anak, bocil-bocil ya teman-teman. Jangan dianggap sepele karena jajanan anak-anak hanya Rp500 per anak atau Rp1.000 per anak. Tapi jika dikalikan sampai 20 atau 30 anak per hari, itu bukanlah hal atau angka yang sedikit teman-teman. Kenapa saya tidak menargetkan untuk ibu rumah tangga? Karena memang warung sembako berkaitan erat dengan kebutuhan rumah tangga. Secara tidak langsung, meskipun tidak kita targetkan, tetap kebutuhan rumah tangga ada di warung kita. Jadi bisa dibilang target pasar yang ingin saya jelaskan di sini adalah target khusus yang tentunya bisa memberikan kita laba atau keuntungan yang memuaskan. Trik yang ketiga adalah pelayanan yang ideal. Ideal tentu saja diperuntukkan untuk para pembeli. Pelayanan yang ideal pastinya akan disukai oleh para pembeli kita, karena di sini kita harus membuat mereka nyaman agar mau datang terus ke warung kita. Jadi meskipun ketika kita menghadapi pembeli yang menurut kita berlebihan dalam artian kata-kata mungkin cerewet dan lain-lain, kita harus menerima sikap-sikap seperti itu.
Selama tidak ada kekerasan fisik dan masih wajar sebagai pembeli, itu masih bisa kita terima ya teman-teman. Nah, perlakuan seperti apa saja yang teman-teman terima selama membuka usaha warung sembako? Kalau ada jangan lupa tulis di komen ya, barangkali kita bisa berbagi keluh kesah sebagai rekan seprofesi. Kemudian, trik yang keempat adalah promosi. Jangan lupa untuk selalu melakukan promosi teman-teman. Bukan promosi dengan menyewa orang terkenal untuk mengiklankan warung kita, tapi dengan kita menyampaikan sendiri kepada pembeli bahwa ada barang-barang baru, ada harga baru, dan harga diskon ataupun lain-lain. Biasanya barang-barang yang saya tawarkan ke pembeli saya itu berupa barang-barang kecantikan, skincare ya teman-teman. Ada juga make up, lipstick, pensil alis, maskara, dan lain-lain. Atau juga menawarkan barang-barang yang mengalami penurunan harga atau lagi diskon ya teman-teman. Jika barang-barang yang turun harganya karena memang beda toko, beda harga. Dan yang terakhir adalah selalu menyediakan barang baru, baik itu barang-barang kebutuhan rumah tangga ataupun jajanan-jajanan anak-anak. Untuk barang-barang kebutuhan rumah tangga, tentu saja kita harus menyediakan barang-barang yang pernah ditanyakan oleh para pembeli sebelumnya, namun dengan stok yang sedikit. Setelah yakin dengan perputaran barangnya, maka bisa ditindaklanjuti apakah mau diperbanyak stoknya atau seperti itu saja. Kemudian untuk jajanan anak-anak, kita bisa selalu menyediakan barang-barang baru, jajanan baru agar menarik minat pembeli dari kalangan anak-anak. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar warung sembako, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.